Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Afifah Selvianti dari Akademi Kebidanan Wirabuana Metro. Saya sendiri dari kelas tingkat 1A. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari hasil presentasi teman-teman saya. Bagaimana? Mari kita simak yang berikut ini. Yang pertama adalah perencanaan penulisan karangan ilmiah. Presentasi dari kelompok 1. Jadi, karangan ilmiah merupakan karya tulis yang berisi paparan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis dan peneliti. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk berkomunikasi dengan orang lain tentang ilmu. Karena melalui penulisan karya ilmiah ini, kita bisa bertukar pengetahuan dengan orang lain. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari karya ilmiah. Yang pertama yaitu ditulis secara sistematis atau secara teratur. Yang kedua, menggunakan kaidah keilmuan. Dan yang ketiga, memberikan pemahaman secara detail. Selanjutnya, kita akan membahas struktur karangan ilmiah. Yang pertama ada judul, yang kedua abstrak, yang ketiga pendahuluan, yang keempat ada tinjau pustaka, kelima ada metode penelitian, 6 hasil penelitian, 7 ada pembahasan, yang kedelapan kesimpulan, dan yang kesembilan daftar pustaka. Nah, selanjutnya kita akan bahas langkah-langkah penulisan karangan ilmiah. Yang pertama ada penentuan topik. Jadi sebelum kita menulis karangan ilmiah, kita harus mempersiapkan topik apa yang akan kita bahas. Yang kedua ada penyusunan rencana. Yang ketiga ada pengumpulan informasi. Yang keempat analisis dan evaluasi. Yang kelima penyusunan draft. Keenam penyuntingan dan revisi. Ketujuh penyusunan referensi. Yang kedelapan penyusunan daftar isi dan abstrak. Yang kesembilan penyusunan kesimpulan. Dan yang kesepuluh penyuntingan akhir dan penyusunan kembali. Selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis karangan ilmiah. Yang pertama ada makalah, artikel, skripsi, disertasi, paper, dan kertas kerja. Kita lanjut dengan kaidah karya ilmiah. Yang pertama menggunakan kata impersonal, kedua menggunakan kata baku, yang ketiga menggunakan kalimat efektif, keempat menggunakan bahasa denotatif, yang kelima menghindari penggunaan opini pribadi. Selanjutnya ada pengembangan topik karangan dipresentasikan oleh kelompok 2. Pengembangan paragraf adalah perincian dan pengurutan pikiran yang terpadu yang diwujudkan melalui penataan kalimat-kalimat. Selanjutnya, pengembangan paragraf mencakup 2 persoalan utama, yaitu kemampuan memerinci gagasan utama paragraf ke dalam gagasan penjelas. Yang kedua, kemampuan mengurutkan gagasan-gagasan penjelas. Selanjutnya ada pola pengembangan paragraf. Yang pertama ada paragraf narasi, paragraf deskripsi, paragraf eksposisi, paragraf argumentasi. Kita lanjut ke presentasi kelompok 3, yaitu kerangka karangan. Kerangka karangan merupakan sebuah konsep yang berisi mengenai poin utama dari sebuah tema untuk dijadikan karya tulis yang disusun dengan runtut, spesifik, terukur, dan sistematis. Selanjutnya penyusunan kerangka karangan. Yang pertama menentukan tema dan judul, yang kedua mengumpulkan bahan, yang ketiga menyeleksi bahan, keempat membuat kerangka karangan, yang kelima mengembangkan rangka karangan. Oke, next, macam-macam kerangka karangan. Yang pertama berdasarkan perumusan teksnya ada kerangka karangan kalimat dan kerangka karangan topik. Yang kedua berdasarkan bentuk karangannya. Yang pertama ada deskripsi, yang kedua ada karangan narasi, yang ketiga karangan eksposisi, yang keempat karangan argumentasi, dan yang kelima karangan persuasi. Yang ketiga berdasarkan perincian, ada karangan-karangan sederhana non-formal dan karangan-karangan formal. Oke, kita lanjut ke kutipan, presentasi dari kelompok 4. Kutipan adalah pendapat yang diambil dari berbagai sumber dan proses pengambilan kebiasaan disebut mengutip.
Kutipan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kutipan langsung. Kutipan ini adalah kutipan yang persis seperti sumber aslinya. Dan yang kedua, kutipan tidak langsung, hanya mengambil intisari pendapat yang kita inginkan. Selanjutnya ada kutipan pada catatan kaki. Catatan kaki adalah berbagai keterangan tambahan dari bagian-bagian naskah tulisan ilmiah yang terletak di kaki halaman atau di bawah halaman. Dan keterangan tersebut biasanya ditulis di akhir tulisan atau di akhir bab. Oke, kita masuk ke abstrak dan daftar pustaka presentasi dari kelompok 5. Abstrak merupakan ringkasan singkat dan jelas dari suatu karya tulis seperti skripsi, tesis, dan disertasi yang sudah diterbitkan, disertai data bibliografi yang dapat membantu pembaca untuk membaca artikel secara keseluruhan. Tujuan pembuatan abstrak yaitu untuk melengkapi tulisan ilmiah. Yang kedua, untuk membantu penggunaan informasi, memperpendek waktu pemilihan informasi. Dan yang ketiga, untuk mengatasi kendala bahasa. Selanjutnya, kita akan bahas hal-hal penting dalam pembuatan abstrak. Yang pertama, tidak informasi baru. Yang kedua, kalimatnya sederhana. Yang ketiga, menghindari singkatan dan istilah maka. Yang keempat, kalimatnya sekali saja. Dan yang kelima, panjangnya abstrak adalah 150 sampai 250 kata saja. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam membuat abstrak. Yang pertama, judul harus ditulis secara lengkap. Yang kedua, nama penulis harus lengkap. Yang ketiga, nama intensi. Yang keempat, tahun penyelesaian laporan. Yang kelima, jumlah halaman. Yang keenam, tata cara menulis. Yang ketujuh, tata cara menyusun urutan pembahasan. Selanjutnya, kita akan bahas daftar pustaka. Daftar pustaka atau bibliografi merupakan daftar isi, judul-judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan yang mempunyai pertalian dengan hubungan karangan yang sedang digarap. Selanjutnya, unsur daftar pustaka. Yang pertama, nama pengarang yang dikutip terbalik. Dua, judul buku. Yang ketiga, data publikasi yang meliputi penerbit, kota terbit, dan tahun terbitnya buku. Kita lanjut ke presentasi dari kelompok 7, menulis karya ilmiah. 5 langkah dalam kerangka berpikir ilmiah. 1. Merumuskan masalah. Yang kedua, menyusun kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, menguji hipotesis. Dan yang kelima, menarik sebuah kesimpulan. Pola pengembangan kerangka. Yang pertama ada pola alamiah. Yang pertama, urutan ruang. Yang kedua, urutan waktu atau urutan kronologi. Yang ketiga, urutan topik yang ada. Selanjutnya ada pola logis. Dalam pola logis, yang pertama ada urutan klimaks dan anti klimaks. Yang kedua, urutan umum atau khusus. Dan yang ketiga, kausal. Selanjutnya, presentasi dari kelompok 8, sikap bahasa dan penggunaan bahasa. Sikap bahasa adalah posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Dalam bahasa Indonesia, kata sikap dapat mengacu pada bentuk tubuh, perilaku, atau gerak-gerik yang dilakukan berdasarkan pandangan sebagai reaksi atas adanya suatu kejadian. Komponen sikap bahasa. Yang pertama ada komponen kognitif, yaitu komponen yang berhubungan dengan pengetahuan mengenai alam sekitar dan gagasan yang biasanya merupakan kategori yang dipergunakan dalam proses berpikir. Kedua, komponen afektif, menyangkut masalah penilaian baik suka atau tidak suka terhadap suatu keadaan. Maka orang itu dikatakan memiliki sikap positif. Jika sebaliknya, maka seorang itu disebut memiliki sikap yang negatif. Dan yang ketiga, komponen konatif, menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir kesiapan reaktif terhadap suatu keadaan. Baiklah teman-teman semua, tadi adalah pembahasan terakhir yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mau belajar bersama saya. Sampai jumpa di lain waktu. Dah.